berhasil mengalahkan Grandmaster catur India terbaru. Ia adalah Pranav Anand dengan hanya 12 langkah dan sekakmat. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya bermain di platform catur online nomor 1 chess.com dan bermain dengan format 3 menit. Ya karena pemain catur dunia kebanyakan main di format 3 menit. Yap, saya memegang buah putih, memulai dengan langkah D4, kemudian kita menjawab dengan langkah kuda ke petak F6. Yap. Kemudian saya memainkan langkah gajah ke petak F4. Hitam C5, putih E3, hitam E6, putih kuda D2, hitam B6, putih kuda G ke petak F3, hitam gajah B7. Ya, Pranav Anand dengan username Adotan Elo Rating 2813 bermain dengan menempatkan gajah Fianchetto di sini. Tujuannya adalah untuk ya bagus sekali menyerang sampai ke petak H1. Nah, kalian bisa tebak apa langkah lanjutan yang akan dimainkan saya di langkah berikutnya. Karena 12 langkah aja berarti ada langkah spesial di langkah-langkah awal. Nah, saya memainkan langkah kuda ke petak C4 karena sudah ada tujuan gajah F4 mengancam petak B8 dan untuk menempati petak D6 yang kosong. Jadi tujuan saya berikutnya adalah kuda D6. Apabila dimakan, makan lagi, raja hitam tidak bisa rokade. Pranav Anand memainkan langkah D5. Kemudian saya jalan kuda C ke petak E5. Boom. Apa tujuannya? Menempati petak yang sangat kuat di petak E5. Tujuannya sekarang mengincar petak F7. Dan juga Pranav Anand berikutnya memainkan langkah gajah E7. Tujuan dari kuda E5 adalah untuk boom, gajah ke petak B5. Ya, tujuan dari kuda ke petak E5 selain gajah B5 adalah untuk kuda ke petak G5. Jadi dia harus merespon tujuan ini. Ya jalan gajah E7, saya gajah petak B5, boom, raja F8, kuda G5. Nah, kenapa Pranav Anand tidak menutup dengan kuda D7? Apabila kuda D7, maka putih akan menang dengan kuda memukul kuda, kuda memukul kuda, kuda ke petak E5, mengancam petak D7, gajah ke petak C8, dan putih menang dengan mendapatkan menteri, yaitu kuda ke petak C6. Kudanya mati, menteri ke petak C7, ada gajah di petak F4. Itulah kenapa setelah gajah B5, Pranav Anand memainkan langkah raja F8. Kalian tahu apa yang harus kalian mainkan sebagai pemain putih? Kalau kalian melawan Pranav Anand, ya, lihat ancaman yang sudah terjadi, add more pieces to take, yaitu kuda ke petak G5 mengancam petak F7. Tidak bisa dijaga, Pranav Anand memainkan langkah menteri C8. Saya memainkan langkah kuda E5 memukul pion F7, benteng G8, dan coba sekali lagi tebak langkah ke-11. Langkah kunci yang bisa membuat putih menang. Ya, langkahnya paling benar adalah kuda ke petak D6. Boom. Kalau gajah memukul kuda, maka skakmat dengan gajah memukul gajah. Raja ke petak F7, sudah ada kuda yang menunggu. Raja ke petak E8, sudah ada gajah yang menunggu. Jadi Pranav Anand jalan apa dong? Ya, dia menjalankan langkah menteri C7. Dan langkah ke-12, kuda memukul pion E6. Boom, skakmat tercipta. Ini bukan sebuah keberuntungan, yang pasti ini adalah sebuah setup yang sudah saya pahami, teman-teman. Jadi kalau kalian bilang ini beruntung, tidak ya. Ini adalah sebuah setup yang tidak bisa dicegah oleh Pranav Anand. Gimana komentar kalian? Keren gak guys? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ngalahin Pranav Anand sebuah kebanggaan, apalagi dengan hanya 12 langkah aja.